Sukses sebagaimana anak band yang karya-karyanya tak perlu diragukan lagi tidak lantas membuat Rian The Massive merasa puas. Di masa pandemi, di saat seluruh band di Indonesia kehilangan tempat dan kesempatan untuk manggung, Rian memilih fokus di balik layar dengan memproduseri penyanyi pendatang baru. Menurut Rian The Massive, saat ini sudah waktunya regenerasi agar dunia musik terus berkembang. Banyak waktu-waktu yang kosong karena kalau sebelum pandemi kan aku keliling terus kan, dulu manggung terus, bahkan sebulan bisa 25 kali manggung, di rumah cuma 5 hari. Nah sekarang ini kan manggung kan juga off air udah nggak mungkin bisa, virtual hanya sebulan paling 2-3 kali, nggak banyak. Jadi banyak waktu aku untuk bisa mengeksplor apa yang di luar dari The Massive, tapi tetap The Massive. Sekarang kita lagi baru di single juga yang Waktu Yang Menjawab. Kemarin kita promo, tetap nggak ada yang beda, cuma memang bersyukurnya ketika pandemi malah mendapatkan banyak opportunity yang lain. Jadi tetap dapat rezeki yang lain dan tidak berhenti untuk kreatif ya, karena kita tahu banyak sekali yang cukup terdampak pandemi, tapi alhamdulillah saya bisa terus berkarya, tetap bisa dapat rezeki yang lain gitu. Ya seperti yang tadi aku bilang, ini memang sudah masanya saya berbagi, maksudnya sharing ke generasi yang lebih muda, karena aku di industri kan sudah dari 2007, itu sudah 14 tahun, udah lebih dari 1 dekade. Ini saatnya aku tidak hanya mikirin diri sendiri gitu. Kalau masih udah jalan, kita sudah dianggap sudah autopilot lah, karena kita masih tetap dapat royalti, kita masih ada beberapa panggung juga, terus kita tetap bikin album. Cuma hal-hal yang lain yang perlu aku eksplor nih, yang tetap di musik nih apa nih, ya jadi produser musik. Bahkan kebetulan rumah aku jadiin kantor sekarang karena biar kalau nanti nggak kemana-mana. Aku ada PH film juga, kebetulan juga film yang musik ini ada di PH aku juga. Jadi ya ekosistemnya aku bentuk gitu. Jadi bahkan aku punya perusahaan yang mengelola KL juga, ada selebgram, ada YouTubers yang udah aku bangun selama 2 tahun kemarin. Itu benar-benar kerasanya pas lagi pandemi. Oh ternyata emang Tuhan nyuruh aku bikin itu tuh pas buat backup pas pandemi gitu, karena kalau misalnya aku nggak punya itu mungkin bingung juga gitu. Aku alhamdulillah menganggap musik itu adalah bagian dari hidup. Jadi kalau nyanyi ngeband ya, kalau kita lihat Rolling Stone ya, masih konser kemarin 76 tahun umurnya, masih tour. Nah aku pengen kayak gitu. Jadi memang benar-benar musik itu untuk nyenengin diri gitu, bukan buat nyari duit. Pengen sih gitu ya, duit kalau bisa dapat sendiri gitu. Alhamdulillah aku tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah dicapai. Selalu ada mimpi-mimpi yang ditulis terus. Jadi kita berlima, aku juga punya tulisan untuk yang pribadi, sama The Massive juga ada tulisan juga, sama istri juga ada. Ini nih kita sebagai suami istri, apa nih mimpinya? Aku sebagai seorang pribadi, apa yang mimpinya? Aku selalu tulis. Setiap tahun selalu ada nambah terus dan spesifik. Doanya selalu spesifik. Seperti kemarin Ebil rekaman 2019. Doa itu sudah aku tulis dari 2012, 7 tahun yang lalu. Kita pernah menulis itu. Jadi apa yang kita omongin, apa yang kita tulis, cepat atau lambat akan kejadian kalau kita terus jaga mimpi itu dengan doa-doa kita. Jadi aku masih 34 tahun juga sekarang. Aku masih panjang dan masih banyak hal yang harus dicapai dan mimpi-mimpi yang lebih besar lagi. Di tengah konsistensinya untuk tetap bermusik, Rian The Massive masih harus fokus dengan kasus dugaan pelecehan seksual. Rian mengungkap hingga kini kasusnya tersebut masih berjalan di kepolisian dan masih membuka upaya mediasi berdasarkan anjuran dari pihak polisi. Ya itu buat aku tuh dinamika kehidupan. Ya, kita main musik, kayak tadi kan chordnya salah gitu. Itu dinamika, jadi buat aku itu kita jadikan dinamika aja. Selama kita yakin bahwa kita benar, yakin bahwa kita tidak melakukan hal yang lebih baik, itu pasti kebenaran akan terungkap. Waktu yang menjawab, kayak lagu The Massive yang baru kan Waktu yang Menjawab. Makanya aku bikin lagu itu, ya kan Waktu yang Menjawab aja, karena kalau kita banyak ngomong juga persepsi orang juga kita nggak bisa paksa untuk percaya sama kita. Jadi ya udah, kita toh orang-orang yang misalnya nyinyir atau ngebully nggak ngasih duit kita juga kok. Jadi kalau dari kepolisian selalu bilang mediasi. Jadi apapun masalahnya
selalu diarahkan ke mediasi. Kalau aku sendiri kasarnya gini, bunuh nyamuk aja nggak pernah gitu, nggak berani, apalagi orang gitu. Jadi kalau bisa yang baik apa enggak. Nah, alhamdulillahnya karena kalau apa ya, mungkin orang-orang yang tahu aku pasti tahu Rian tuh gimana, jadi nggak pernah merasa dimatikan. Alhamdulillah malah makin baik rezekinya, alhamdulillah gitu. Malah mungkin ini ujian dari Tuhan yang harus dilewatin dan ternyata terus alhamdulillah nggak ada hal yang benar-benar bikin drop atau, cuma mungkin shock kemarin istri kan sempat sakit. Sebenarnya gini ya, kalau apa ya, aku sih tidak pernah merasa gimana karena aman di kehidupanku juga aman-aman aja gitu. Maksudnya pekerjaan juga jalan terus, endorse makin banyak malah gitu. Kalau lihat email saya kalau nambah banyak terus gitu kan emailnya, tawaran kerjaan di sosial media dan lain-lain. Jadi sebenarnya tidak ada pengaruhnya sih sama sekali. Tapi pengaruhnya justru makin orang malah apa ya, ada hikmahnya dan orang jadi ngelihat lagi gitu. Tapi alhamdulillah tidak, orang nggak percaya juga. Ya kalau mau rezeki kita lancar ya kita harus memaafkan apapun yang sudah terjadi dalam kehidupan kita ya. Kalau aku sih yang penting doa orang tua sih, kan waktu pas ada kejadian itu aku langsung telepon mama juga.